Panas terik siang itu menyengat jalanan Jakarta. Lalu lintas yang padat memaksa para pengendara untuk bersabar, termasuk Yanto, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan jaket ojek online yang sudah mulai pudar warnanya. Helm hitam yang dikenakannya sedikit retak di sisi kanan, sementara motornya meski terawat sudah menunjukkan tanda-tanda usia. Hari itu seperti biasa, Yanto berkeliling mencari penumpang. Beberapa orang yang melihatnya sekilas mungkin mengira dia hanya tukang ojek biasa, seseorang yang bekerja keras untuk mencari nafkah. Tak ada yang menyangka bahwa di balik wajah ramahnya dan baju lusuhnya, Yanto adalah pemilik salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Saat sedang menunggu orderan di pinggir jalan, seorang pemuda bernama Andi memesan ojek lewat aplikasi. Dalam hitungan detik, Yanto menerima pesanan itu dan langsung menuju titik jemput. "Siang mas, mau kemana?" tanya Yanto dengan senyum ramah saat Andi naik ke motornya. "Ke kawasan bisnis di Sudirman pak, saya ada wawancara kerja," jawab Andi terdengar gugup. Sepanjang perjalanan, Andi bercerita bahwa dia sedang berusaha mendapatkan pekerjaan di perusahaan teknologi. Dia sudah melamar ke banyak tempat tapi selalu ditolak. "Saya ini lulusan IT pak, tapi cari kerja susah. Kayaknya perusahaan lebih suka orang yang punya pengalaman panjang," keluh Andi. Yanto tersenyum di balik kaca helmnya. Dia paham betul perjuangan anak muda seperti Andi. Dulu dia juga mengalami hal yang sama, berjuang dari nol mencari peluang di dunia teknologi yang sangat kompetitif. Sampai di tujuan, Andi turun dan mengeluarkan uang untuk membayar. Namun Yanto menolak. "Saya traktir mas, anggap saja doa biar sukses di wawancara nanti," katanya sambil tersenyum. Andi kaget tapi akhirnya mengucapkan terima kasih sebelum bergegas masuk ke gedung tempat wawancara. Dia tak tahu bahwa pria sederhana yang baru saja mengantarnya adalah pemilik salah satu perusahaan teknologi yang paling inovatif negeri ini. Di balik jaket lusuhnya, Yanto menyimpan kisah luar biasa. Tapi belum saatnya dunia tahu siapa dia sebenarnya. Andi duduk gelisah di ruang tunggu. Ini adalah wawancara terpenting dalam hidupnya. Perusahaan yang dia lamar, Tech Vision, adalah salah satu perusahaan teknologi yang berkembang pesat di Indonesia. Beberapa menit kemudian, seorang resepsionis memanggil namanya. Dengan langkah mantap, Andi memasuki ruang wawancara. Di dalam 3 orang panelis duduk di balik meja. Namun satu sosok membuatnya terkejut. Di tengah ruangan duduk pria yang tadi mengantarnya dengan motor tua, Yanto, si tukang ojek. Tapi kali ini dia tidak memakai jaket lusuh. Dia mengenakan kemeja putih bersih dengan jam tangan mahal di pergelangan tangan. Andi membeku. "Pak, bapak yang tadi antar saya?" tanyanya tak percaya. Yanto tersenyum. "Ya, saya Yanto, CEO Tech Vision." Andi makin bingung. "Tapi kenapa bapak jadi tukang ojek?" Yanto tersenyum lebih lebar. "Saya suka turun langsung melihat kehidupan orang-orang di jalan. Itu mengingatkan saya dari mana saya berasal." Salah satu panelis lain menyela. "Pak Yanto ini dulunya bukan siapa-siapa Andi. Beliau pernah jadi tukang ojek sungguhan. Bahkan pernah tidur di emperan toko demi bertahan hidup." Yanto mengangguk dan mulai bercerita. Dulu dia hanyalah seorang pemuda miskin yang bermimpi besar. Tidak punya modal untuk kuliah. Dia belajar coding secara otodidak di warnet. Siang dia bekerja sebagai tukang ojek. Malamnya dia mengerjakan proyek kecil-kecilan dari warnet. Setelah bertahun-tahun jatuh bangun, dia berhasil menciptakan sebuah aplikasi yang kemudian berkembang menjadi Tech Vision, perusahaan teknologi yang kini bernilai miliaran rupiah. Namun meski kini sukses, Yanto tidak melupakan asal-usulnya. Itulah mengapa dia masih sering turun ke jalan, berbincang dengan orang-orang biasa dan sesekali mengendarai motor sebagai tukang ojek. "Saya ingin tetap dekat dengan realitas. Saya ingin tahu bagaimana teknologi bisa benar-benar membantu mereka yang membutuhkan," katanya. Andi mendengarkan dengan penuh kagum. Setelah berbagi kisahnya, Yanto menatap Andi dan berkata, "Kamu mengingatkan saya pada diri saya dulu. Saya melihat potensi dalam dirimu." Andi menelan ludah tak percaya apa yang didengarnya. "Mulai besok kamu bisa langsung bekerja di Tech Vision. Saya akan memberikanmu kesempatan untuk membuktikan kemampuanmu." Andi terkejut. "Serius pak?"
Yanto mengangguk. Serius, tapi ingat, kesempatan ini bukan karena belas kasihan. Saya ingin kamu bekerja keras dan berkembang. Air mata hampir menetes di mata Andi. Ini lebih dari sekadar pekerjaan. Ini adalah titik balik dalam hidupnya. Saat Andi keluar dari ruangan wawancara, dia menatap langit dengan penuh rasa syukur. Tidak pernah terfikir olehnya bahwa perjalanannya bersama seorang tukang ojek tadi pagi akan mengubah nasibnya. Dan Yanto, dia tersenyum puas. Hari itu dia bukan hanya menemukan seorang karyawan baru, tapi juga membuktikan bahwa kesempatan bisa datang dari mana saja, bahkan dari seorang tukang ojek dengan baju lusuh.